Banyak teman-teman di sini yang masih bingung ketika after campaign, misal contoh 77 kemarin sempat rame, tapi sekarang sudah mulai tanggal 12-an orderan sudah mulai turun seperti itu, bingung harus mau ngapain. Nah, dalam video kali ini Mas Gus akan coba kasih beberapa masukan, atau bukan masukan sih, tepatnya lebih biasanya apa aja yang seller-seller lakukan, terutama seller-seller yang pemula itu pasti bingung ketika turun itu, Mas trafficku turun, Mas orderanku turun, pasti seperti itu. Tapi kalau seller-seller yang sudah bertahun-tahun sudah hafal, sudah emang seperti itu siklusnya. Nah, apa aja yang biasanya seller-seller ini lakukan ketika after campaign atau orderannya turun, itu simak video kali ini, kita akan bahas sampai detail sampai selesai gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman sendiri biasanya ngapain nih kalau ketika orderan lagi sepi, atau ditinggal liburan, atau kita lihat dashboard iklan dan oh kok orderan turun ya, atau kita cuma melihat nyalain orang lain, wah kamu gimana nih lagi sepi gini, bosnya dimarahin, adminnya dimarahin, atau nyalain algoritma Shopee, wah Shopee gimana ini adminnya naik, algoritma seperti itu. Kalau teman-teman sendiri gimana? Tulis di kolom komentar. Biasanya teman-teman yang dikerjakan ketika orderan sepi. Pertama yang harus teman-teman ketahui adalah after campaign itu pasti turun teman-teman. Orderan pasti turun, itu sudah pasti, karena campaign itu puncak-puncaknya orang belanja. Contoh 77 kemarin itu udah tingginya orang belanja di 77, jadi tanggal 10 sampai nanti 21-an sampai mungkin 21-23 lah, itu pasti orderan turun. Itu sudah pasti dan itu sudah rutin setiap bulan. Nih periode 10 tanggal sampai 21 ini adalah periode sepi-sepinya orderan, itu sudah biasa, itu teman-teman harus tahu dulu. Nah, yang terpenting adalah yang poin kedua ini, apa yang harus teman-teman kerjakan ketika orderan lagi turun. Jangan hanya nyalain admin, nyalain host live-nya, nyalain konten kreatornya. Nah, itu kita harus evaluasi kondisi toko kita, gitu ya teman-teman. Nah, Mas Gus sendiri biasanya kalau after campaign ini, pertama yang Mas Gus lakukan adalah tetap kita harus optimasi tokonya. Setelah kita campaign itu kan kita tahu tokonya nih, pertama yang harus kita kerjakan adalah lihat produk-produknya. Setelah campaign itu biasanya pengunjungnya gimana, terus konversinya gimana, terus penjualannya, perpesanannya gimana. Nah, treatmentnya nanti masing-masing teman-teman, tergantung produknya ini. Ketika produknya pengunjungnya turun, PR kita berarti bagaimana naikin. Terus ketika konversinya yang turun, Mas, ya PR kita naikin konversinya. Gimana caranya, Mas? Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk ini, tapi kita nggak usah bahas di dalam video kali ini, gitu ya teman-teman. Kalau pesanannya yang turun gimana, Mas? Jumlah pesanannya yang turun, ya kita naikin ini juga. Cara naikinnya, Mas, bisa pakai voucher, bisa pakai flexi combo, bisa pakai juga combo hemat, atau bisa juga bundling. Nah, itu teman-teman dilihat dulu kondisi tokonya seperti apa, baru nanti kita harus actionnya ini yang harus dikerjakan. Pengaruhnya itu nanti tetap ke penjualan toko kita di campaign yang akan datang. Tapi kita harus evaluasi dulu, nggak serta-merta toko saya sepi, Mas, wah kamu harus ngiklan. Itu enggak teman-teman, itu enggak seperti itu caranya. Jadi ditarik lagi dari pengunjungnya, konversinya, perpesanan, ini adalah per produk teman-teman harus dilihat, baru nanti cari tahu untuk perbaikannya seperti apa. Enggak serta-merta harus langsung, Mas produkku langsung saya iklankan, enggak seperti itu teman-teman. Oke, untuk poin pertama. Yang kedua yang Mas Gus lakukan adalah saatnya cari produk baru teman-teman. Cari produk baru ini penting sekali teman-teman, karena produk itu ada masa jenuhnya. Ketika kalau produk teman-teman di kategori fashion, wanita apalagi ya,
itu mentok bisa bertahan 1 tahun itu sudah bagus banget. Apalagi kalau lagi tren itu trennya bisa bertahan 5 bulan itu sudah bagus banget. Makanya ini sudah menjadi apa ya, pekerjaan setiap bulannya Mas Gus harus selalu cari produk baru untuk tokonya. Nanti ketika ada produk A ini lagi turun, ada lagi produk baru ini yang bisa ngangkat. Seperti itu teman-teman, fungsinya produk baru seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut untuk yang poin ketiga. Produk baru ini bisa teman-teman riset, yang lagi tren lagi apa bisa teman-teman riset juga. Dan kita lanjut adalah yang ketiga, evaluasi iklan yang sudah berjalan. Tetap teman-teman dashboard iklan kita pantau. Kalau teman-teman sudah iklannya yang efektif kita teruskan, yang kurang baik kita off kan, gitu teman-teman, untuk evaluasi iklannya. Nah ketika apalagi kita iklan GMV Max, dan GMV Max kita harus banyak materi iklan. Contoh apalagi kita ngomongin TikTok itu iklan GMV Max yang disebarkan adalah dari konten-konten yang sudah kita buat, dari konten affiliate. Nah itu juga harus dipantau juga teman-teman. Kalau emang pengen hasil maksimal, kontennya juga harus dimaksimalkan, itu teman-teman. Yang terakhir adalah nomor 4, persiapkan campaign berikutnya. Jadi campaign berikutnya itu misal contoh campaign ini habis 77, kita dari data hasil evaluasi kita di 77 nanti itu yang diperbaiki apa, kita perbaiki. Pertama itu perbaiki hasil campaign 77. Setelah kita perbaiki, kita ikut daftar campaign 88-nya, 88. Kita daftarkan produk-produk yang sekiranya siap, stok kita banyak untuk campaign 88. Dan selanjutnya ciptakan produk yang sekiranya produk yang akan di boost 88. Produknya diciptakan dari sekarang. Kalau produk itu contoh, wah mas produknya kita nggak bisa submit karena penjualannya baru 8 anggap aja, dan target market price yang diminta adalah 10 produk terjual. Nah itu salah satu yang harus teman-teman kerjakan, bagaimana caranya produknya bisa terjual 10 atau terjual ulasan 10, seperti itu teman-teman. Nah ini caranya gimana mas? Bisa pakai jasa FO, bisa minta tolong saudara, dan ini harus kita kerjakan untuk mencapai syarat yang harus, mungkin kampanyenya ada juga syarat produk yang bisa, oke, mungkin syarat produknya harus terjual 1000 terjual. Nah ini teman-teman untuk mencapainya gimana, itu yang harus dikerjakan sebelum campaign itu berlangsung, gitu teman-teman. Kalau 1000 ini bisa kita pakai jasa FO. Nanti kalau pengen pakai jasa FO, Mas Gus ada rekomendasi yang jasanya dihandle teman saya, nanti tak kasih link di deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menghubunginya untuk pakai itu. Biasa Mas Gus juga pakai itu juga. Nah setelah itu apalagi mas, ada satu, perbaiki hasil ikut campaign, terus produknya juga di boost yang mau di boost tadi, dan yang terakhir mungkin budget buat iklannya. Tentukan strategi baru lah, strategi buat campaign berikutnya. Campaign berikutnya di sini apa maksudnya? Misal contoh ini lagi 88 ya teman-teman, lagi 88, mungkin contoh dari videonya dibuat lebih banyak lagi. Terus nanti strateginya 88 saya pengen live 24 jam ketika kampanyenya. Nah itu dipersiapkan pas tanggal-tanggal sepi seperti ini teman-teman. Atau mungkin 88 saya pengen push produk dead stock. Nah itu dipersiapkan. Dead stock ini kan otomatis dia produknya nggak laku. Lah nggak laku itu kita boost pakai FO dulu teman-teman, ketika nanti biar 88-nya produk dead stocknya ini bisa meledak, seperti itu teman-teman.
Nah, itu beberapa tip dari Mas Gus yang mungkin bisa teman-teman terapkan juga di tokonya. Dan ini biasa yang Mas Gus kerjakan, disclaimer lagi, belum tentu juga nanti setelah dikerjakan di toko-toko teman-teman itu hasilnya juga bisa maksimal. Tapi lebih bagus ini dipakai dulu sampai nanti ketemu strategi yang pas buat toko teman-teman. Itu lebih baik ini dicoba, nanti hasilnya bagaimana berikutnya dievaluasi lagi gitu ya teman-teman. Gitu aja videonya. Next video kita mau bahas apa lagi, tulis di kolom komentar, nanti kalau bisa Mas Gus buatkan videonya. Itu aja, see you next video. Jualan cerdas, orderan deras.